Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan para ulama ya tentang keutamaan ya daripada sedekah ini ya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi ya, beliau mengatakan bersedekahlah baik dengan sesuatu yang sedikit maupun banyak. Sedekah itu berisi 10 perkara yang terpuji, 5 di dunia dan 5 di akhirat ya. 5 di dunia ya, sedekah itu yang pertama adalah untuk mensucikan harta. Harta kita ini kan bercampur kadang-kadang, ada subhatnya ya, atau kadang-kadang kalau agak ngawur sedikit ada haramnya, sudah jelas-jelas ya. Ada yang haram, ada yang subhat dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama adalah untuk mensucikan harta. Kata Nabi SAW, wahai para pedagang, jual beli ini bercampur dengan sumpah dan dusta, maka bersihkanlah ia dengan sedekah. Hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya. Jadi Nabi menyerukan kepada para pedagang, kalau jual beli ini kadang bercampur dengan sumpah dan dusta, maka bersihkan ia dengan sedekah. Ini manfaat yang pertama, terpuji. Orang sedekah itu adalah untuk mensucikan hartanya di dunia ini. Yang kedua, sedekah mensucikan tubuh dari dosa-dosa. Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi orang yang mengeluarkan zakatnya atau bersedekah yang wajib tadi itu membersihkan dan mensucikan dirinya dan hartanya. Itu di dunia ya, surat At-Taubah 103. Kemudian yang berikutnya, sedekah itu dapat menolak bala dengan izin Allah tentunya ya, menolak bala dan penyakit. Nabi bersabda, dawu mardakum bis sadaqah wa hasinu amwalakum biz zakah wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah ya, sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah, lindungilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doa untuk mengusir bala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, hadisnya hasan ya. Jadi kata Nabi, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah, lindungi harta kalian dengan zakat ya. Jadi jangan dikira kalau orang tidak bayar zakat tambah kaya, nanti hartanya tidak berkurang, wah hancur nanti dia. Malaikat saja bergetar, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya ya, mengeluarkan hartanya, hancur ya. Maka kata Nabi, lindungi harta kalian dengan membayar zakat, dan siapkan doa untuk mengusir bala ya. Ini kita puasa dianjurkan, kata Imam Nawawi, orang puasa itu doanya tidak ditolak sejak dia berpuasa sampai berbuka, maka dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sedekah dapat memberikan kegembiraan pada orang-orang miskin, dan sebaik-baik amal adalah memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin ya. Nabi kan pernah ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Yaitu kamu memasukkan kegembiraan kepada saudaramu seorang muslim. Ketika orang ini mengeluarkan zakat, diberikan kepada orang miskin, maka itu akan menjadikan kegembiraan pada diri orang miskin. Sedangkan memberikan kegembiraan itu adalah amal yang paling utama ya. Nah ini di dunia, keutamaan zakat atau sedekah. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, sedekah itu akan mendatangkan keberkahan kepada harta dan melapangkan rizki. Sedekah itu seperti mengeluarkan harta, tapi justru akan apa? Mendatangkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak pada harta dan juga melapangkan rezeki. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Ini janji Allah dalam surat Saba ayat 39. Apa saja yang kamu keluarkan, Allah akan menggantinya. Diberikan
pahala, dihindarkan dari musibah, disembuhkan dari sakitnya, diberikan kebahagiaan, dilapangkan, ya seperti itu. Nah itu di dunia Pak ya. Nah, di dunia aja sudah begitu hebatnya ya. Yang di akhirat apa? Yang pertama, sedekah itu menjadi naungan bagi pelakunya di hari yang sangat panas terik. Tiap orang kan dinaungi dengan sedekahnya. Yang kedua, sedekah itu dapat meringankan perhitungan hisab. Kalau orang kerja kaya, hartanya dikelola, itu nanti akan lebih ringan hisabnya. Yang berikutnya, sedekah dapat memberatkan timbangan kebaikan. Yang keempat, dapat melewati sirat, titian yang harus dilewati di akhirat dengan aman. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menambah derajat di surga. Ya. Jadi kalau misalkan orang sama-sama Islam, sama-sama baik, sama-sama sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sama-sama puasa, sama-sama semuanya, kemudian ada selisih. Ya, selisih dia ini bersedekah lebih banyak 1.000 rupiah daripada temannya, maka selisihnya ini akan mengangkat derajatnya tadi itu. Ya, jadi menambah derajat di surga. Ya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup saya akan bacakan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Allah akan bercakap-cakap dengannya secara langsung tanpa perantara di antara keduanya. Lalu dia melihat sebelah kanannya, ternyata ia tidak melihat kecuali apa yang pernah ia berikan. Ia melihat ke sebelah kirinya, ternyata tidak melihat kecuali apa yang pernah diberikannya. Ia melihat di hadapannya, ternyata ia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Maka jauhilah neraka itu walaupun dengan menyedekahkan separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan bisa bayangkan sedekah dengan separuh kurma, bisa bayangkan? Ada yang melakukan di sini. Saya yakin 100% tidak ada orang sedekah separuh kurma. Ya, satu kurma dia tidak ada. Mungkin kalau 1 kilo atau setengah atau apa masih ya. Tapi Nabi menyuruh apa? Selamatkan, jauhkan dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Menunjukkan apa? Jangan sampai kita itu tidak sedekah sama sekali. Ya. Dan sedekah itu menyelamatkan orang dari